Kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Seringkali yang kita ingini tidak terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita mau senantiasa percaya yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau sampai akhir hidup kita mau senantiasa setia kepada Tuhan. Saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi,
dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai kebaktian kami. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita akan perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita karena kita tahu Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Datang ke hadirat Tuhan. datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan duka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakkan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan duka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakkan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul memuji
mau menaruh setiap beban kita, kesedihan kita mau bersuka cita, kita mau berseru bagi nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, serukan namanya. Raja segala raja, Dia takkan terkoyakkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkoyakkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Silakan jemaat untuk duduk. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa dengan Mbak Nafa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu pada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan kami, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami, agar boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau berkati yang akan mengelolanya juga yang akan menjalankannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sabdani Gusti. Sabdane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan urip rekoso, manungsa gampang milih
dikatakan dunia ini tidak semakin hari semakin enak, tapi semakin rekoso, semakin angel. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap memilih untuk setia, karena pertolongan Tuhan itu iya dan amin untuk kita. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terburu-buru, asal kita mau semakin hari semakin setia, karena Tuhan adalah Yesus yang setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit.
Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Benar apa yang dipujikan, berkali-kali Engkau selalu menolong kami setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap pujian kami ini yang kami nyanyikan adalah sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dan pujian kami ini menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga diberkati seluruh tim Pray and Worship di tempat ini, di dalam pelayanan setiap minggunya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Juga Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kami, diberikan kami hikmat, pewahyuan yang daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Dan kami mengaku pertolongan kami datang daripada Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi dan beserta isinya, yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan tangan perbuatannya. Damai sejahtera yang daripada Bapa, kemurahan pada Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Di dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan kami. Amin. Ya, terima kasih buat setiap pelayanannya, buat tim Pray and Worship. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, kembali lagi saya diberikan tugas dari Bu Gembala untuk menyampaikan renungan di minggu ini, gitu. Kemarin seharusnya saya di minggu depannya lagi ya, minggu ini belakangnya lagi. Tapi karena sesuatu hal, ya dimajukan, enggak apa-apa. Saya sih ngikut aja gitu. Ya, sebelum menyampaikan renungan, saya itu mau mengucapkan, kalau enggak salah Bu Ika itu sudah lulus pendidikan pelayanan PUNP kalau enggak salah, itu sudah menyelesaikan pendidikannya by online ya itu ya. PUNP ya, itu suatu pendidikan pelayanan yang di bawah naungan STTNI itu di Yogyakarta ya. Itu beliau sudah, kalau saya sudah lulus dan siap untuk benar-benar terjun di dalam dunia pelayanan. Sebenarnya kan beliau sudah sebelumnya sudah pendidikan ya, itu tapi menyelesaikan lagi untuk semakin hari semakin di-upgrade di dalam melayani jemaat, melayani Tuhan di dalam berbagai bidang gitu. Ya, pagi ini saya menyambung yang tahun kemarin itu adalah dosa ya, temanya dosa. Temanya dosa, saya sambungkan dengan materi kali ini ya. Saya beri judul dipulihkan untuk melayani. Ya, maaf kemarin itu kalau saya setelah membaca renungan itu saya cek lagi itu apakah saya salah di dalam ini ya, ambil ayat ini, ayat di Alkitab ya. Saya cek kemarin ternyata saya salah di akhir saya membaca firman Tuhan itu saya salah. Saya minta maaf Bapak Ibu. Nah, pagi ini dipulihkan untuk melayani. Ya. Dasar Alkitabnya itu di surat Yakobus 5 ayat 16. Saya bacakan Bapak Ibu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ya, kita tahu bahwa banyak dosa ya di dalam hidup kita semua, termasuk saya pun tidak terlepas dari dosa. Bahkan setiap hari itu berbuat dosa. Mengingini aja sudah berdosa. Apapun ya, di apa yang seperti ditauratkan di kitab Musa ya, dapat pewahyuan itu ada 10 perintah Allah itu kan Taurat ya. Tapi karena begitu besar kasih Allah pada kita, Dia mengaruniakan Anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus itu untuk sebagai penebus dosa yang agung. Nah, kita di materi ini kita kupas satu persatu. Di Yakobus 5 ayat 16 ini ya, kita itu karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa.
Mengaku dosa. Mengaku dosa itu artinya adanya pengakuan dosa. Supaya apa? Supaya mengalami kesembuhan atau pemulihan. Mengaku dosa itu, kalau kita mengaku dosa sama manusia itu berat sekali. Malu gitu ya, malu. Itu nanti ada slide-nya di sini. Lah itu mengaku dosa itu artinya adanya pengakuan dosa. Supaya apa? Supaya kita mengalami pemulihan. Kalau saya berdosa, itu ngaku juga. Saya dulu malu, mengakui dosa itu malu sekali. Karena apa? Aib saya diketahui orang lain. Tetapi saat saya dipulihkan, saat saya didoakan, bukan berarti seorang hamba Tuhan, entah itu hamba Tuhan semua banyak ya di bidang pekerjaan apapun, itu tetap berdosa. Lah, saya didoakan sekian tahun yang lalu, 2016. Itu ada Tuhan kirim seseorang tanpa saya kenal datang ke tempat kami di salah satu kota di Jawa Tengah. Datang ke tempat kami, saya didoakan. Dia ternyata seorang hamba Tuhan juga itu. Saya dipertemukan orang ini di rumah. Ada yang kirim memang, tapi saya didoakan. Saya mengaku padahal belum kenal, 1 hari belum kenal. Saya langsung ngaku dosa semuanya. Saya didoakan. Nah, di situ saya mengalami pemulihan. Mengakui dosa. Berat bagi saya, berat mengakui dosa itu di depan keluarga saya juga gitu. Lah, mengaku dosa. Jadi ada mengalami kesembuhan, pemulihan. Kemudian saling mendoakan. Di Yakobus 5:16 konteksnya saling mendoakan. Ada orang lain itu konteksnya itu ya ini yang di belakang ini saling mendoakan. Saling mendoakan itu ada orang lain yang melayani dalam doa pemulihan. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan, saya dilayani orang itu. Sampai sekarang beliaunya chattingan sama saya. Itu dia ada di Jawa Tengah dan saya kenal baik sama beliaunya ini. Dia dari suku seberang, dari Chinese gitu. Itu berarti ada ada orang yang melayani. Saya mengalami bertahap, pemulihan itu bertahap. Enggak harus celek gitu, enggak. Langsung ya tahap demi tahap kami dipulihkan. Nah, saya juga pernah mendoakan seseorang tahun yang lalu 2023 untung tidak manifestasi orangnya. Dia ada di luar pulau, tidak tak sebutkan, di salah satu kota di Kalimantan Utara. Itu saya mendoakan dia sama teman saya, hamba Tuhan juga dari Jawa Tengah, dari Purwokerto. Itu puji nama Tuhan tidak manifestasi Bapak Ibu. Kami doakan itu kalau manifestasi itu Bapak Ibu tahu sendiri, kalau manifestasi itu bisa gulung-gulung, menghancurin apa kayak gitu. Itu ternyata manifestasinya itu bukan Roh Kudus. Jadi rohnya kegelapan itu manifestasi kayak gitu. Dia sudah melihat. Saya melihat itu padahal enggak ada apa-apa, saya lihat itu. Dindingnya enggak ada apa-apa gitu loh. Itu. Lah, itu juga sama, dia juga mau muntah gitu loh. Saya itu di belakang itu jagain gitu loh. Kalau ngerusak itu barang-barang kami dirusak semua itu. Puji nama Tuhan tidak. Berarti ada orang yang melayani. Jadi harus ada 2 orang. Itu. Lah, bukan berarti saya ini mendoakan itu menumpang tangan itu langsung terus sukses itu. Enggak juga. Itu karya Roh Kudus, Kalau Roh Kudus kan kita yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus, ada Roh Kudus di dalam kita. Saya pernah mendoakan seseorang juga beberapa kali. Dan sembuhnya itu 3-4 hari kemudian dia langsung menghadap sana. Bukan berarti saya itu langsung didoakan, langsung
wah sembuh itu tidak, ada proses yang harus tahapan itu. Saya mendoakan orang tersebut ada pemulihan, dan di situ ada kepahitan dipulihkan. Dan 4 hari kemudian gak sampai 4 hari, orangnya langsung berpulang. Dia menyelesaikan tugasnya, misinya di dunia sudah selesaikan. Dia seorang pemberita kabar baik, tapi by online. Nggak tak sebut namanya ya, nggak usah. Ya, orangnya sangat spesial bagi saya dulu itu. Ada suatu kepahitan itu di dalam pelayanannya sekian tahun, belasan tahun kepahitan. Terus saya, yuk kita doa. Malam hari kami berdoa, saya doakan. Terakhir saya tutup doa. Hampir 1 jam ya doakan. Iya, 3 hari kemudian dia berpulang. Ya ini, Yakobus 5 ayat 16, supaya kamu sembuh. Di teksnya supaya kamu sembuh. Ya, mengaku sembuh itu sesungguhnya Allah menginginkan kita mengalami sebuah perubahan, sebuah pemulihan. Ada teksnya lagi, ada supaya kamu sembuh. Lagi lah ya, supaya kamu sembuh. Sembuh ini dalam konteks banyak hal. Sembuh, benar-benar sembuh total, dan sembuh daripada dosa tersebut. Sembuh ini dalam arti kata itu banyak luas sih, penerapannya, penafsirannya itu banyak hal ya. Sembuh, bisa sembuh secara jasmani, bisa sembuh macam-macam. Nah, itu Allah yang menginginkannya. Kalau kita sudah doakan tapi tidak sembuh-sembuh, berarti kita doakan lagi gitu. Sama halnya saya di sini ada, puji nama Tuhan, saya didampingi putri saya yang pertama. Nah, dia ini saya tidak menjustis ini, nanti di rumah enggak boleh marah sama papa ya, Karen ya. Tetap happy ya. Nah, itu anak saya. Nah, dia pun juga sama. Kami saling mendoakan ya. Kalau ada persekutuan doa keluarga gitu ya. Saya pun sama. Karen, papa minta didoakan ini gitu. Ya, saya ya enggak malu sama anak-anak. Saya doakan ya, papa ini pelayanan ke sana. Doakan ya, kami saling mendoakan supaya sembuh. Saya pernah didoa ya ini. Jadi konteksnya ini semua di Yakobus 5 ayat 16 ini, banyak hal yang terjadi di dalam hidup saya pribadi. Itu materi ini saya berikan itu karena saya sudah mengalaminya sendiri. Ya, sembuh ini kan banyak hal tadi, bisa sembuh secara fisik tadi. Kalau saya punya teman itu hamba Tuhan, dia bukan full time tapi dia juga penggembalaan. Dia mendoakan seseorang enggak dikenal, kecelakaan. Waktu itu perjalanan di Pantura, dia naik sepeda motor, melihat ada seorang ibu-ibu kecelakaan, kakinya ini, lututnya ini geser. Ini orangnya saudara kita seberang, didoakan. Didoakannya itu enggak bertele-tele, cuman gini, dalam nama Yesus. Langsung itu tuh kuasa Allah memang ya. Dia itu langsung krek jalan. Saya digituin ya, luar biasa ya. Jadi manusia itu punya karunia masing-masing. Ada yang di doa, ada yang di multimedia, macam-macam, di musik, di nyanyi, macam-macam. Dan Allah itu menginginkan, sebenarnya itu Allah itu menginginkan kesembuhan supaya kita mengalami terobosan. Tidak ada Allah itu menginginkan kita terprosok, itu tidak mungkin. Karena kita diciptakan Allah itu seturut dan serupa gambarnya, dan itu untuk kebaikan.
Kemudian doa orang yang benar. Bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa orang yang benar. Artinya orang yang mendoakan adalah orang yang ditebus oleh darah Yesus. Ya, artinya sudah dimenangkan, ditebus, jadi penerima sepenuh hati Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi di dalam hidupnya. Nah, itu yang orang yang benar itu dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16 ini, orang yang sudah ditebus Yesus, darah Yesus ya, karena Yesus mati itu di kayu salib untuk menebus dosa ya. Nah, kita dibenarkan oleh darah Yesus, apa yang disampaikan tadi di pengakuan Imam Rasuli itu kan khusus untuk, seingat saya khusus untuk ini ya, gereja Nazaren ya. Kalau di sinode seberang ada saya pernah, tetapi tidak dipergemakan terus menerus, tidak. Itu bukan sebagai liturgi tetapi sebagai doktrinnya orang Nazaret. Nah, di darah Yesus ada sebuah pengampunan, ada banyak hal ya. Seperti Bapak Ibu sudah menerima sakramen, setiap bulan itu menerima sakramen perjamuan suci, itu kan melambangkan penebusan darah Yesus. Ya. Orang yang benar, bukan berarti harus mendoakan itu orang yang suci benar semuanya, tidak. Ada beberapa yang sudah menerima Yesus ya secara pribadi. Itu bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa dipakai oleh Tuhan, semua dipakai oleh Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ya, dengan yakin. Ada teks dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dengan yakin artinya apa? Kuasa Allah bekerja melalui doa yang disertai iman. Nah, iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita harapkan. Ada kuasa yang bekerja di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Ada suatu kuasa, jadi kuasa Allah itu bekerja. Karena apa? Karena Yesus itu kan firman Allah sendiri yang turun ke dunia. Nah, dalam bentuk rupa manusia. Karena Allah menginginkan kita untuk percaya sepenuh hati kita, percaya dengan iman kita. Apa yang tidak kita lihat itu, pokoknya kita beriman terus. Iman disertai dengan juga apa istilahnya, kalau iman itu harus dikerjakan. Apa yang kamu doakan ya kamu kerjakan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kami semuanya, Bapak Ibu juga percaya bahwa iman itu hanya sekecil ya Bapak Ibu, sekecil, tapi bisa memindahkan masalah. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Gunung itu artinya dalam arti kata itu gunung masalah iman. Saya pun di saat, jangan dikira saya ini top terus iman saya tinggi, tidak. Saya pun ada kalanya itu down. Saya juga dikuatkan, kayak saya menguatkan itu iman di dalam doa, ikut persekutuan komunitas, juga online, tidak hanya online juga, tetapi saya bercengkrama dengan teman-teman seiman ataupun yang lainnya, saudara-saudara kita yang di seberang. Dari mereka lah Tuhan memakai mereka untuk dapat membangkitkan iman saya lagi. Ya, iman itu kecil, tetapi kuasanya besar. Tidak terlihat sama sekali, tidak terlihat. Tapi ada kuasa yang besar. Seperti yang saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu 2 atau 3 kali yang lalu ya, itu. Ya, ini sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya itu artinya hal-hal yang mustahil secara manusia tidak mustahil bagi Allah. Seperti halnya mendoakan tadi ya, mendoakan teman saya tadi itu mendoakan
seorang ibu-ibu perempuan kecelakaan di tempat itu, kakinya, lututnya ini geser ya. Itu secara kedokteran harus operasi ya, harus operasi. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena kita ada kepercayaan yang begitu luar biasa. Iman, ayo sembuh gitu. Ada suatu, jadi doanya kita ini langsung langit terbuka, kalau jadi langsung tembus. Wah, tembus. Langsung doanya didengarkan Allah Bapa kita. Cespleng gitu ya. Saya sih pengennya juga begitu. Apa yang diinginkan terjadi, tapi tidak semuanya. Belum tentu yang kita inginkan itu baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Saya menyampaikan renung ini bukan berarti saya ini lebih pintar dari Bapak Ibu, tidak. Sama-sama belajar ya. Masih usia saya masih tergolong muda. Tetap saya juga belajar. Bukan berarti saya paling hebat di dalam segala sesuatu. Saya juga belajar dari bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh yang lain gitu. Belajar itu banyak hal, bukan hanya belajar secara teori ya, tetapi ilmu belajar yang paling nyata itu adalah kehidupan nyata. Jadi Allah menghendaki supaya kita terus intim sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, mustahil kan kayak tadi yang saya ceritakan tadi itu. Orangnya masih ada sampai sekarang. Itu setiap hari beliaunya ini, teman saya ini setiap hari itu bikin status di story di WA itu hal-hal yang spiritual, yang religius. Kadang kalau dia selfie gitu, saya ini sedikit biar tidak sepaneng, tidak ini ya, tidak kaku gitu ya. Itu kemarin saya komentari ya teman saya ini, wah tetap ganteng Pak gitu. Itu dia selfie kan, dia lagi suka lihat bola ya. Suatu klub di Jawa Tengah kemarin masuk Liga 1 itu, saya lihat statusnya teman-teman itu, saya juga senang. Oh, saya pernah di sana gitu. Saya cuman komentari dan say hello aja sama teman saya ini. Dia juga pernah ikut andil dalam membimbing saya di dalam hal religius orang ini. Saya anggap orang ini ya teman ya, bapak rohani saya, macam-macam ya, teman bercanda, macam-macam ya. Nah, itu ada kuasa yang besar di dalam kita mendoakan. Jadi hal-hal yang tidak mungkin secara manusia itu, secara otak manusia itu pakai nalar, pakai akal pikiran tidak bisa, tetapi bagi Allah itu sekecil aja. Kecil, itu hal-hal yang kecil ya. Ya, saya mau, ini ayat terakhir, tidak usah panjang-panjang saya. Di 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 ya. Di versi BIMK ya, kalau Bapak Ibu search di Alkitab elektronik itu ada banyak versi, ada TP1, 2, Sniper, Firman Allah Hidup. Ini versi bahasa Indonesia masa kini atau sehari-hari, saya bacakan, minta izinnya. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu, sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Orang yang menyampaikan berita haruslah menyampaikan berita dari Allah. Orang yang melayani orang lain haruslah melayani dengan kekuatan yang daripada Allah, supaya dalam segala hal Allah dapat diagungkan melalui Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa dan patut diagungkan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita teksnya ini di dalam 1 Petrus, surat 1 Petrus 4 ini dituliskan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang dia memang rasul ya. Rasul itu dia menyebarkan berita kabar baik tentang siapa sebenarnya Yesus itu. Lah, ini benar-benar rasul ya.
Kalau kerasulan beda lagi ya. Rasuli juga beda lagi. Ini rasul ya, rasul menyampaikan kabar berita. Dia yang selama 3,5 tahun mendampingi Yesus di dalam pemuritan di daerah sana ya, bukan ke Indonesia, tetapi para misionaris membawa ke Indonesia itu. Jadi ada pemberian, masing-masing pemberian daripada Allah sendiri. Kita ini ada teks ini sebagai pengelola yang baik dari pemberian Allah. Pemberian itu kan karunia masing-masing. Banyak karunia yang didapatkan kita, diberikan daripada Allah sendiri untuk kita kelola, kita kembangkan. Supaya apa? Supaya untuk kebaikan bersama, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kebaikan bersama. Dan orang yang menyampaikan berita haruslah menyampaikan berita daripada Allah. Orang yang melayani orang lain haruslah melayani dengan kekuatan daripada Allah. Nah, melayani itu di dalam arti itu banyak hal. Melayani, setiap hari kita melayani orang tua kita, saudara kita, di gereja melayani jemaat, melayani Yesus, itu banyak hal melayani. Untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Yesus itu diagungkan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Oh, aku hebat, aku luar biasa. Enggak. Ada teman saya sudah minta, ini saya suka gojekan sama teman saya. Gojekan itu bercanda. Oh, teman saya, ya nggak usah tak sebutkan. Saya bertahun-tahun belum bertemu dia, tapi saya pernah telepon. Itu dia bercandaannya, saya ngerti kalau ini bercandaan atau enggak itu mengerti ya. Saya pun sudah anggap beliau ini sudah saudara sendiri. Itu dia sekarang ada di Jakarta dan istrinya dari suku Nias. Itu dia, ya kami namanya anak-anak di dalam Yesus ya, itu saling terhubung satu dengan yang lain. Dan yang saya ceritakan ini banyak statusnya itu ya tidak di komen atau di like atau di komen. Tapi itu renungannya pribadi. Sepertinya renungan itu cuman renungan apa itu bagi orang yang enggak ngerti ya. Ada lagi teman saya itu renungannya itu banyak like-nya, dikomentari macam-macam ya. Tapi ini teman saya ini tidak dikomentari. Saya suka komentari ya. Komentari ini gimana ini gitu ya. Dan orang ini kalau bercandaannya itu enggak masuk akal lah gitu loh. Ada aja gitu loh. Di dalam segi manusia itu kan ada suatu hubungan intim sama Tuhan sendiri, ada bercandaan, ada sendiri macam-macam. Dia ini dipakai Tuhan, tapi tidak pernah diposting ya, di sosmed tidak pernah diposting. Dia ini melayani orang-orang yang kurang berkemampuannya kurang. Ya itu sama dipakai lewat anak-anak. Dia kalau sama anak-anak itu bukan anaknya sendiri ya, anaknya orang lain itu seperti anak sendiri gitu loh. Ya itu saya luar biasa, tidak pernah diposting ke sosmed, tidak pernah. Saya hanya per telepon atau chattingan aja ya itu. Ya kami saling mendoakan. Kalau saya lagi post gitu, saya langsung diserbu komentar dari teman-teman gitu, dari yang lain gitu ya. Ya, untuk apa? Untuk nama Yesus itu diagungkan, bukan untuknya dia sendiri, untuk namanya dia sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dialah yang berkuasa dan patut diagungkan untuk selama-lamanya. Iya, karena melayani itu untuk macam-macam, karena banyak motivasi di dalam pelayanan itu, ada yang macam-macam lah, macam-macam. Tetapi kalau role-nya garisnya ini, SOP-nya ini menyimpang, harus ada orang lain yang menegur. Dan menegur itu tidak hanya harus 4 mata ya, 4 mata itu. Ya. Setiap kita baik pelayanan
ibadah, pelayanan apa itu semuanya untuk nama kemuliaan Tuhan. Ada satu video saya mau share. Video ini memberkati saya itu ya. Videonya ini dipulihkan ya. Boleh lah ini, boleh sebentar. Nanti saya nggak kelihatan. Bapak Ibu, silakan. Ya ini anak, dia kuliah, dia introvert, teman-temannya mencela dia, ini ada retak ya. Dia melukis. Ada sebuah kado. Tapi ini tidak boleh dibuka. Disuruh pergi ya sama dosennya ya. Dia kembali ke rumah. Orang tuanya sibuk dengan handphone, dengan kehidupannya sehari-hari. Dia merasa dirinya banyak beban yang di dalam hidupnya dia tidak bisa terselesaikan. Dia menyendiri, seorang anak ini. Kemana aku bisa melungkapkan isi hatiku? Lukisannya kan ada hati itu. Tiba-tiba ada pemuda datang. Iya. Ada sebuah pribadi, Yesus namanya. Diberikan sebuah kado anak ini. Kado adalah pemberian yang terbaik. Kado tersebut adalah Yesus di hati kita. Dia berterima kasih. Dipulihkan. Dia memulihkan banyak orang. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak orang yang didoakan, dipulihkan satu persatu. Termasuk gurunya, dosennya, teman-temannya. Semuanya dipulihkan. Iya. Tuhan kita Yesus yang ada di surga senang sekali. Ya, Yesus mengasihimu dan memulihkan hatimu yang luka. Amin. Iya. Video yang pendek sekali tapi memberkati saya. Saya bagikan sama Bapak Ibu semuanya. Hal yang mustahil bagi kita ya. Yang menurut saya itu luar biasa, menerima Yesus di dalam hidup saya pribadi itu. Iya, saya mau ajak ini ya, ada bisa minta tolong pemain musik atau dan sebagainya yang mendukung. Saya mau ini ya, pujian ini hidupku adalah penyembahan. Hidup kita semua adalah penyembahan untuk Tuhan dan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan.
pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati
Kudus yang terus memimpin setiap langkah hidup kami, yang ambil bagian di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Dan setiap firman-Mu itu menjadi rema, dan bukan hanya menjadi rema tetapi hal yang kami hidupi setiap harinya. Dan setiap firman-Mu itu membawa dampak yang luar biasa bagi orang sekitar kami, bagi orang yang belum mengenal Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati juga untuk seluruh aspek kehidupan kami semuanya, baik jemaat, Ibu Gembala di tempat ini, juga para pelayan-pelayan yang melayani di setiap ibadah, di setiap rangkaian ibadah di tempat ini. Tuhan diberkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik itu hal yang materi maupun secara spiritual. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa tidak mengerti apa yang mereka sedang pergumulkan di masing-masing jemaat di tempat ini. Dan kami akan percaya pemulihan terjadi, dan bukan hanya pemulihan tetapi terobosan terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Allah kami, Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak Widodo, biarlah firman yang sudah disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita semuanya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan agar setiap persembahan kami boleh layak dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sabdane Gusti. Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan urip rekoso manungsa gampang milih jalan ombo jalan kang bener padha ditinggal padha wani. Ayo padha bali marang dalan jati jatine duwe Gusti Yesus. Ayo padha bali marang dalan jati jatine duwe Gusti Yesus. Jatine duwe Gusti Yesus. Jatine duwe Gusti Yesus. Terima kasih persembahan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati senantiasa. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Hari Selasa tidak ada ibadah doa. Kita mau tetap berdoa di rumah karena Ibu Gembala akan sidang wilayah di Jogja. Biarlah Tuhan menyertai perjalanannya, tiba dan pulang senantiasa disertai oleh Tuhan. Hari Minggu kembali ibadah raya pukul 6 pagi, jam 6:30 ada ibadah sekolah minggu, dan pukul 9 ada ibadah kaum muda. Jadi minggu besok jam 6 pagi ada ibadah raya, 6:30 ibadah sekolah minggu, dan jam 9 ada ibadah kaum muda. Biarlah kita mau dengan hati penuh sukacita kita hadir di jam-jam ibadah yang sudah ada. Terlebih kita mau senantiasa mendoakan bagi gereja ini, bagi para jemaat, juga terlebih bangsa Indonesia. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai. El
Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Biarlah setiap benih firman yang sudah kami dengar, Engkau materaikan di dalam hati kami dan menjadi rema dalam setiap kami. Berkati Pak Widodo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati tim PAW, tim musik, baik LCD, kolektan semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan juga akan memberkati mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang karena sakit. Kami berdoa untuk William yang sakit, Ibu Tuti yang masih belum sehat, juga Ibu Madrim, juga saudara kami yang lainnya yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan biarlah Engkau senantiasa tolong. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Oton Anton, juga anaknya Hosea. Tuhan tolong. Kami berdoa di sini Engkau hadir di Surabaya. Kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapapun yang menderita sakit dan dalam kelemahan tubuh, para lansia, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berikan kesehatan untuk kami segalanya, sehingga dengan tubuh yang sehat, kami boleh tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk rencana sidang wilayah hari Selasa tanggal 18, biarlah Engkau tolong semuanya boleh berjalan lancar, setiap biaya yang membutuhkan Tuhan memberkati, baik teman-teman kami, para hamba-hamba Tuhan yang akan datang dari seluruh Jawa Bali, Tuhan akan memberkati semuanya, juga ketua umum yang dari Amerika yang akan datang, Tuhan juga menyertai, jauhkan dari segala kecelakaan apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, juga hamba-Mu, Tuhan dan rombongan akan berangkat besok jam 7 malam. Tuhan lindungi kami, Pak Yoni yang mengendarai kendaraan. Tuhan sertai, berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati lingkungan daerah tempat tinggal kami Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa tolong kami sekaliannya. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati kita dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat perlindungan. Tuhan tolong kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, bila sukacita Allah dan damai Allah menyertai kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita segalanya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita.